kreatif. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi yang menggabungkan kreativitas dan keahlian untuk meningkatkan dan menciptakan nilai tambah ekonomi. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama itu ada pengembangan permainan. Pengembangan permainan ini adalah industri permainan atau game lokal yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam ekonomi kreatif Indonesia. Kontribusi game untuk ekonomi kreatif Indonesia pada 2020 mencapai 20% dari PDB. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong para pengembang game lokal untuk berkarya. Ada arsitektur. Di bidang arsitektur berkaitan dengan kegiatan desain bangunan secara menyeluruh, baik level makro. Makro adalah town planning, urban design, dan landscape arsitektur, maupun level mikro atau detail konstruksi. Kegiatan ini meliputi arsitektur taman, perencanaan kota, perencanaan biaya, konstruksi, konservasi bangunan, warisan sejarah, pengawasan konstruksi, konsultasi kegiatan teknik dan rekayasa seperti bangunan sipil, serta rekayasa mekanika dan elektrika. Nah, yang ketiga itu ada desain interior. Desain interior ini mendesain bagian-bagian interior dari suatu bangunan. Nah, desain interior ini sudah mulai diapresiasi oleh masyarakat karena estetika ruangan secara lebih baik. Penggunaan jasa desainer interior untuk merancang estetika interior bangunan seperti hotel, perkantoran, dan bangunan-bangunan yang lainnya. Bangunan-bangunan seperti itu pun meningkat karena adanya desainer interior yang membuat nilai estetika suatu bangunan itu. Oleh karena itu, potensi ekonomi dari industri desain interior sangat besar. Nah, yang keempat itu musik. Industri musik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kreasi dan komposisi pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Musik termasuk industri yang sangat potensial untuk dikembangkan. Hal ini terlihat dari besarnya minat dan antusiasme musisi muda untuk menekuni bidang musik mereka. Berbagai perkembangan terbaru juga ikut mendukung industri musik. Salah satunya perkembangan positif di bidang musik adalah makin banyaknya platform pembelian musik digital yang murah dan mudah. Yang kelima itu ada seni rupa. Indonesia mempunyai potensi yang besar dalam seni rupa, baik secara kualitas, kuantitas, pelaku kreativitas, produktivitas, maupun potensi pasar. Berbagai festival seni rupa diadakan secara rutin seperti Jogja Biennale, Jakarta Biennale, dan Art Jog. Bahkan festival seni rupa tersebut reputasinya diakui secara internasional. Hingga kini sudah lebih dari 160 kreatif seni rupa Indonesia yang terlibat dalam forum dan acara internasional. Yang keenam itu ada desain produk. Desain produk ini merupakan proses kreasi sebuah produk yang menggabungkan unsur fungsi dengan estetika sehingga bermanfaat dan memiliki nilai tambah bagi masyarakat. Hasil dari subsektor ini antara lain sepeda kayu dan jam tangan dari kayu. Yang ketujuh ada fashion. Fashion merupakan subsektor industri kreatif yang sangat dinamis. Berbagai tren fashion bermunculan tiap tahunnya karena produktivitas para desainer yang inovatif. Saat ini fashion Indonesia telah menunjukkan peningkatan daya saing yang cukup signifikan di tingkat internasional. Yang ke-8 itu ada kuliner. Sektor kuliner memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu 30% dari total pendapatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Industri kuliner mempunyai potensi yang sangat kuat
untuk berkembang. Oleh karena itu, pemerintah akan mendukung subsektor ini supaya lebih maju. Pebisnis kuliner baru sebaiknya mendapatkan panduan dari pemerintah, mulai dari pelatihan bisnis, informasi perizinan, sampai pada pendamping hukum dalam proses pendirian usaha. Film, animasi, dan video. Saat ini industri perfilman sedang mengalami perkembangan yang positif. Berbagai judul film terdapat di bioskop Indonesia. Animasi juga menunjukkan perkembangan yang positif. Serial animasi karya negeri di televisi nasional yang sebelumnya hanya diisi animasi dari luar negeri. Yang ke-10 ada fotografi. Perkembangan industri fotografi didukung oleh tingginya minat generasi muda untuk terjun di dunia fotografi. Tingginya minat tersebut disebabkan oleh makin berkembangnya sosial media dan harga kamera yang makin terjangkau. Ke-11 ada desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual atau DKV merupakan ilmu yang mempelajari konsep komunikasi dengan memanfaatkan elemen visual sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu. Desain komunikasi visual memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis pengusaha swasta, pemilik merek, dan program-program pemerintah. Yang ke-12 ada televisi dan radio. Di tengah perkembangan gawai yang makin tinggi, televisi dan radio masih menunjukkan eksistensinya dalam menyebarkan informasi dan hiburan. Saat ini, kepemilikan televisi dan radio hampir merata di seluruh Indonesia. Di setiap lapisannya, masyarakat dapat memperoleh informasi dan acara hiburan dari siaran radio atau televisi. Yang ke-13 ada kriya. Kriya merupakan segala kerajinan yang berbahan kayu, logam, kulit, kaca, keramik, dan tekstil. Indonesia merupakan negara yang kaya akan kerajinan kriya. Yang ke-14 ada periklanan. Periklanan adalah salah satu penyajian materi yang berisi pesan persuasif kepada masyarakat untuk mempromosikan produk atau jasa. Pada umumnya konten-konten iklan khusus dibuat oleh sekelompok orang-orang disebut agensi iklan. Periklanan merupakan subsektor industri kreatif yang memiliki daya sebar paling tinggi. Hal ini tidak terlepas dari energi dengan para pemilik modal yang memasarkan produknya. Ke-15 itu adalah seni pertunjukan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni pertunjukan seperti wayang, teater, ludruk, ketoprak, dan tari. Seni pertunjukan tersebut tersebar di seluruh Indonesia dengan ciri khasnya masing-masing. Bahkan banyak seni pertunjukan tradisional Indonesia yang dikreasikan telah mendapat apresiasi dunia internasional. 16 itu ada penerbitan. Industri penerbitan berperan dalam membangun kekuatan intelektualitas bangsa. Melalui industri penerbitan akan memunculkan sastrawan, penulis, peneliti, dan cendekiawan baru. Meskipun pangsa pasarnya tidak sebesar sektor yang lain, industri mempunyai potensi besar. Oleh karena itu, pelaku industri penerbitan hanya berupaya menyesuaikan produk-produknya dengan perkembangan zaman, misalnya membuat buku atau majalah digital. Yang terakhir nomor 17, aplikasi. Aplikasi meningkatnya pemanfaatan gawai oleh masyarakat berkaitan dengan peran aplikasi yang terdapat di dalamnya. Masyarakat sudah terampil menggunakan berbagai jenis aplikasi digital seperti peta atau navigasi, media sosial, berita bisnis, musik penerjemah, permainan, dan lain sebagainya. Atau hal biasa yang kita lihat seperti Maps,
Instagram, dan TikTok. Berbagai aplikasi tersebut didesain untuk mempermudah pengguna dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, potensi subsektor aplikasi sangat besar bagi ekonomi kreatif.